Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatun mukhadda'at yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin," atau kama jaa fil hadis. Pada masa tersebut orang-orang yang jujur disalahkan, didustakan. Sebaliknya orang-orang yang dusta diidolakan, dibenarkan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, para pengkhianat diberikan amanah. Sebaliknya orang yang amanah justru dianggap berkhianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Badiru bil a'mali fitanan ka qit'in minal laili mudlim. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Cepat-cepatlah kalian beramal, cepat-cepatlah kalian meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya zaman yang mana fitnah, keburukan datang dari berbagai macam arah, yang datangnya seperti kegelapan malam, begitu gelap sekali, sehingga orang-orang pada zaman tersebut seakan-akan buta, tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana ketaatan, mana kemungkaran, mana sunnah, mana bid'ah, mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Orang-orang yang salah dibenarkan, sebaliknya orang-orang yang benar justru disalahkan. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatun mukhadda'at yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin," atau kama jaa fil hadis. Pada zaman tersebut, pada masa tersebut, orang-orang yang jujur disalahkan, didustakan. Sebaliknya orang-orang yang dusta diidolakan, dibenarkan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, para pengkhianat diberikan amanah. Sebaliknya orang yang amanah justru dianggap berkhianat. Hadirin yang mulia, inilah zaman yang sudah jelas di depan mata kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan." Pada zaman tersebut orang-orang sudah berani berbicara seenaknya sendiri. Mereka baru tahu satu hadis, dua hadis, baru tahu satu ayat, dua ayat, tetapi sudah berani menafsirkan ayat Al-Quran, sudah berani menafsiri hadis-hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah berani berbicara mengenai akidah seenaknya sendiri, berani menyalahkan para ulama, akabirul ulama, jumhurul ulama, disalahkan semuanya, sehingga yang terjadi berita mengenai agama terjadi simpang siur yang begitu dahsyat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan." Pada saat itu pagi-pagi orang-orang masih banyak yang beriman, masih banyak akidahnya yang benar, tetapi ketika siang harinya dia mendengarkan seseorang yang akidahnya salah terus diikuti, sehingga yumsi kafira, masuk sore hari imannya sudah terlepas dari dalam hatinya. Hadirin yang mulia, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pada zaman tersebut juga agama dijual dan begitu murah. Orang-orang rela melepas imannya, meninggalkan Islamnya, hanya demi sepersen 2% nasi, hanya demi sepersen 2% dunia. Demi cintanya kepada dunia, dia rela meninggalkan agamanya. Hadirin yang mulia, padahal agama begitu mahal, tetapi ditukar, dijual dengan perkara yang begitu remeh. Hadirin yang mulia, inilah telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu.
dan sekarang sudah terjadi, tampak semuanya di depan mata kita. Bahkan tidak sampai situ, Rasulullah SAW bersabda juga, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajulu min aina asabal mal min halalin aw min haram." Pada zaman itu orang-orang lagi tidak memperdulikan hartanya yang didapatkan, entah halal atau haram. Yang penting dia bisa mengumpulkan harta, bisa menabung, bisa membahagiakan anak istrinya, bisa memberi tanpa memikirkan bagaimana hartanya itu halal atau haram. Sehingga yang mereka katakan perkara atau harta yang haram saja sulit didapatkan, apalagi harta itu yang halal. Padahal hadirin yang mulia, perkara halal saja ada hisabnya, apalagi perkara yang haram. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Segala sesuatu daging yang tumbuh disebabkan makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka nerakalah yang paling pantas untuk melahapnya. Hadirin yang mulia, bahkan juga Al-Imam As-Sanusi beliau berkomentar, beliau mengatakan, "Rama fiha bi amwaji inkaril haq wa bughdhi ahli." Pada zaman itu perkara hak ditolak sementah-mentahnya, dipojokkan, tidak diterima, dan ditanamkan kebencian kepada para ahli ulama, ditanamkan kebencian para ahli ilmu, para habaib, ditanamkan kebencian kepada mereka semuanya. Berbalik sebaliknya, tazinul batil bizukhrufil ghar, kebatilan dibungkus dengan begitu menarik, dibungkus begitu indah, sehingga kapanpun, siapapun dia, berapapun umurnya, ingin melakukan maksiat sekarang pun pasti bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah zaman yang telah kita rasakan semuanya. Maka oleh karena itu, untuk menghadapi ujian-ujian akhir zaman ini, menghadapi keburukan-keburukan, fitnah-fitnah di saat ini, jalan satu-satunya dan yang terpenting adalah yaitu kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah sering memikirkan bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita baik, hubungan kita dengan rekan kerja kita baik, tetangga kita baik, tetapi masih jarang yang memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Hadirin yang mulia, sudah banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi sudahkah kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah mata kita ini kita gunakan untuk memandang wajahnya orang-orang soleh, memandang wajahnya para alim ulama, memandang mushaf Al-Quran? Dan kita begitu juga badan kita, sudahkah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau justru sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, di antara caranya lagi untuk menghadapi ujian akhir zaman ini adalah, kata para ulama, yaitu ittiba'u sunnah wa mahabbatus sholihin, mengikuti yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya, wa mahabbatus sholihin, dan cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para ulama, cinta kepada alim ulama, cinta kepada para habaib. Kita cinta semua mereka sehingga kita pun terjaga dari fitnah-fitnah akhir zaman. Hadirin yang mulia, kalau toh kita tidak bisa mengamalkan agama secara sempurna atau bahkan belum bisa, tetapi jangan sampai kita ada benci kepada orang-orang soleh. Jangan sampai hati kita ada benci kepada para alim ulama, benci kepada para habaib. Karena modal terbesar dalam mengamalkan agama adalah cinta kepada orang-orang soleh. Sehingga kalau seseorang ada cinta kepada orang-orang soleh, di dunia kemungkinan besar mendapatkan hidayah, dan di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai.